Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat sehat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama izin memperkenalkan diri, nama saya Akmarina Kasari dengan NPM 4122 423110241. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang terhormat Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM, selaku Ketua Program Studi Manajemen. Yang terhormat Ibu Tati Siti Aisyah, Eskom MM, selaku dosen pembimbing magang. Good corporate governance atau tata kelola pemerintah yang baik merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh setiap instansi pemerintah untuk menciptakan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif. Administrasi kepegawaian mencakup pengelolaan data, pengembangan kompetensi, hingga penilaian kinerja aparatur sipil negara. Dalam konteks pemerintahan, penerapan good corporate governance berfokus pada pengelolaan sumber daya efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Maka, dari itu saya mengambil judul Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dalam mewujudkan Good Corporate Governance di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, sub-urusan perkebunan, meliputi produksi perkebunan, sumber daya perkebunan, pengembangan dan perlindungan perkebunan, serta pengolahan, pemasaran, dan usaha perkebunan yang menjadi kewenangan provinsi. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan perkembangan sektor perkebunan di wilayah ini. Sejak masa kolonial, Jawa Barat dikenal sebagai daerah penghasil komoditas perkebunan seperti teh, kopi, karet, dan rempah-rempah yang sangat diminati di pasar internasional. Pada abad ke-19, bangsa Eropa mulai mengembangkan perkebunan besar di Jawa Barat, termasuk tanaman karet yang pertama kali ditanam di Subang pada tahun 1862. Setelah Indonesia merdeka, sektor perkebunan tetap menjadi bagian penting dalam perekonomian daerah, namun masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, maka status organisasi berubah menjadi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Saat ini, lokasi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat beralamat di Jalan Surapati, nomor 67, Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat memiliki visi misi sebagai berikut. Visinya menjadikan Jawa Barat menjadi provinsi yang terbuka dan informatif. Misi yang pertama, mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. Yang kedua, membangun forum koordinasi PPID kabupaten atau kota yang solid. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat saat ini dipimpin oleh Bapak Ganjar Yuniarsa, STMT, CRMP, KIMP, dengan unit kerja Sekretariat, Bidang, dan UPTD Balai. Pada unit kerja Sekretariat diketuai oleh Bapak Rika Jatnika, SPT, MM, yang membawahi bidang tata usaha, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian. Selama saya magang ditempatkan di bagian kepegawaian. Saya memulai magang dari tanggal 21 Oktober 2024 hingga 17 Januari 2025 dengan jam kerja dimulai pukul 7.30 hingga 16.00.
Selama saya magang, melaksanakan beberapa kegiatan magang, di antaranya yang pertama, mengarsipkan dokumen administrasi kepegawaian seperti surat pertanggungjawaban dan cuti pegawai. Proses pengarsipan mencakup pengumpulan, penggandaan, klasifikasi, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumen baik dalam bentuk fisik maupun digital. Dengan pengarsipan yang tertata, administrasi kepegawaian menjadi lebih efektif, mendukung transparansi, serta mempermudah dalam pengambilan keputusan. Kedua, dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia, dilakukan kegiatan identifikasi program studi yang relevan untuk pengembangan pendidikan pegawai ASN. Kegiatan ini bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan kompetensi pegawai dengan program pendidikan yang tersedia di berbagai perguruan tinggi, melakukan kajian terhadap program studi yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing, dan memastikan kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan instansi. Yang ketiga, kegiatan rekapitulasi dan validasi sasaran kinerja pegawai atau SKPASN dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh data kinerja pegawai telah terdokumentasi dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, membuat notulensi dari berbagai kegiatan sosialisasi atau pembinaan yang dilakukan oleh tim kepegawaian, baik dilakukan secara online maupun offline. Yang kelima, berpartisipasi dalam kegiatan rutin yang diadakan di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat setiap bulannya seperti kajian bulanan dan olahraga bersama. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat menerapkan sistem administrasi kepegawaian berbasis digital guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data pegawai, rekrutmen, pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, serta mutasi dan promosi dilakukan secara objektif guna memastikan bahwa setiap pegawai ditempatkan sesuai dengan kompetensinya. Selain itu, disiplin pegawai dikelola dengan sistem yang berbasis aturan dan evaluasi berkala untuk menjaga integritas serta etos kerja yang tinggi. Jadi, dapat disimpulkan, pengelolaan administrasi kepegawaian yang baik merupakan elemen penting dalam mewujudkan prinsip good corporate governance di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Dengan menerapkan sistem yang transparan, akuntabel, pengelolaan kepegawaian dapat meningkatkan efektivitas birokrasi serta kualitas pelayanan publik. Penggunaan teknologi dalam administrasi kepegawaian turut mempercepat proses pengelolaan data, rekrutmen, pengembangan kompetensi, serta evaluasi kinerja pegawai. Selain itu, penerapan disiplin yang konsisten dan berbasis regulasi membantu menjaga profesionalisme serta integritas pegawai. Sekian pemaparan laporan magang yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.